Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Fitrianti, Prodi PAUD kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan intelektual di dalam surat Yunus ayat 35 sampai ayat 36. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq qulillahu yahdi lil haqq afa may yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'ah amman la yahiddu illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Shadaqallahul azim. Yang tafsiran ayatnya, qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjuki kebenaran? Syuraka, yang artinya atau bentuk jamak dari syarik, yang artinya sekutu. Apa itu sekutu? Sekutu yaitu segala sesuatu yang dipandang sama kedudukannya dengan Tuhan, dengan Allah. Tuhan-Tuhan itu bisa berupa manusia, hewan, atau benda yang dipercayai mempunyai kekuatan sehingga dikultuskan atau dipuja oleh seseorang, oleh manusia. Dan di sini juga ada Allah bertanya dalam surat ini, dalam ayat ini, apakah di antara Tuhan-Tuhan yang kalian persandingkan dengan Allah itu yang bisa membimbing kepada al-haq, yaitu kebenaran sejati? Dalam ayat itu maksudnya adalah kaum kafir. Pada awal misi Nabi Muhammad dan seterusnya bisa digunakan kepada siapa saja sampai akhir zaman yang melakukan kesyirikan yang sama. Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah, Allah lah yang menunjuki untuk kebenaran. Dan Allah langsung meminta Nabi Muhammad untuk menyampaikan jawabannya. Allah lah yang menunjuki kebenaran. Karena tidak mungkin Tuhan-Tuhan palsu itu seperti manusia, hewan, dan benda-benda itu bisa membawa kepada kebenaran. Nah, di sini kita menemukan dua makna perbedaan ungkapan menunjukkan kepada dan juga menunjukkan untuk. Yahdi lil haq, yang artinya menunjukkan untuk. Yahdi ilal haq, yang berarti menunjukkan kepada. Yang dimaksud di sini mengantarkan sehingga sampai pada kebenaran. Namun pengantar tidak memastikan yang diantar untuk menerima kebenaran itu. Jadi intinya pengantar itu hanya mengantarkan saja. Perkara diterima atau tidak itu urusan mereka. Dan yang kedua di sini menunjukkan untuk, yahdi lil haq, yang menunjukkan untuk. Maksudnya di sini pengantar mengantarkan atau menunjuki dengan cepat dan kuat sehingga membuat yang diantar menerima kebenaran itu dan menjadi miliknya. Nah, ini yang dimaksud dengan hidayah dalam hati seseorang. Dalam hal ini hanya Allah yang bisa melakukan, sedangkan manusia termasuk Nabi Muhammad tidak bisa melakukannya. Di sini ada contoh kasus Abu Thalib yang tidak memeluk Islam sampai wafat. Padahal beliau merupakan paman Nabi Muhammad itu sendiri. Kenapa demikian? Karena masuknya hidayah ke dalam diri seseorang itu hingga orang itu menerimanya bukanlah wewenang Nabi,
tetapi itu merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannah, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Illa dhannah. Apa itu persangkaan? Persangkaan yang dimaksud persangkaan di sini adalah menduga-duga atau dugaan, yang disebut dengan don, artinya dugaan, yang tingkat kebenarannya hanya 75%. Dan di bawahnya don di sini ada syak, yang artinya ragu-ragu, tingkat kebenarannya hanya 50%, ragu-ragu. Di bawahnya lagi di sini ada wahm, yang artinya hayalan, tingkat kebenarannya hanya 25%, yaitu menghayal. Dan di atasnya lagi di sini ada yakin, tingkat kebenarannya 100%. Jadi kita yakin kalau itu benar gitu. Dan di sini ada juga kadhib, tingkat kebohongannya itu 100%. Inna dhanni la yuni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Dugaan itu tidak ada gunanya bagi kebenaran. Allah adalah kebenaran tertinggi. Dengan demikian akidah harus didasarkan atas keyakinan, tidak boleh didasarkan dengan don atau dugaan. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka kerjakan. Allah akan membalas setiap perbuatan manusia. Bila baik diimbalinya baik, bila buruk diganjarinya sesuai dengan kuantitas dan kualitas perbuatan buruk itu. Dan nilai-nilai pendidikannya di sini, Allah memberi manusia indera untuk difungsikan. Allah memberi manusia indera untuk difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Mereka yang tidak menggunakan indera untuk memperoleh kebenaran akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.